Suka dan duka selama bergabung di Temanko tentu ada, namun jiwa sosial yang tinggi dan keinginan membantu meringankan penderita COVID-19 membuat rasa lelah tak dirasa lagi. Seperti Muhammad Musa, hatinya tergugah untuk menjadi relawan. Saat teman-teman dari Temanko mengajak untuk bergabung, Musa langsung mengiyakan ajakan mereka. Dengan berbekal pengalaman yang ada, Muhammad Musa menjadi bagian dari Temanko. Hampir setengah umur saya dedikasikan di dunia kemanusiaan. Mulai dari tahun 2011 saya rajin ikut komunitas sosial Gerakan 1000 Cinta sama teman-teman pelajar di Kota Bogor. Itu yang membuat saya ketika ada COVID-19 justru saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan gitu. Sebagai relawan, sebagai orang yang sering bergiat di kemanusiaan, saya agak termenung gitu di situ pada saat itu. Wah, gue harus ngelakuin apa nih gitu. Sebagai anak muda, sebagai anak bangsa gitu. Apa yang bisa saya lakukan, dan kebetulan di Salam Eid ada dari Kang Ara itu berinisiatif untuk bikin gerakan namanya Temanko. Di situ saya lihat wah gerakannya keren banget gitu karena ini membantu pasien COVID sampai dengan dalam gitu, in-depth, sampai pendampingan, psikis, menyemangati, lalu distribusi pangan dan juga edukasi ke masyarakat. Makanya saya ikut gabung Temanko. Memiliki pengalaman terjun di masyarakat, Muhammad Musa sangat terampil menempatkan diri di lingkungan, terlebih saat memberikan edukasi terkait penanganan COVID-19. Ya, masyarakat kita ini kan majemuk sekali ya. Ada yang percaya, ada yang enggak, dan kita menghargai semua itu gitu. Kita menghargai semua pendapat itu, tapi terlepas dari itu, ada hal yang kita harus turun, yaitu di dunia kemanusiaan. Mereka butuh bantuan ya kita turun gitu. Makanya ya ketika mengedukasi masyarakat juga kita pun selalu bilang mungkin 3M, lalu berupaya untuk mengedukasi. Ya boleh masyarakat tidak percaya, tapi ketika ada saudara kita yang tengah terkena musibah, ya kita harusnya membantu. Makanya penekanan kami ketika ada yang positif, kita juga harus bergerak positif gitu. Jadi pemikiran kita tidak boleh negatif, karena kalau pemikiran kita negatif, misalkan tetangga kita kena, wah nih jangan-jangan saya juga kena gitu. Itu juga akan berdampak negatif kepada kita, imunitas kita turun dan lain-lain. Kita juga harus positif, menjaga imun kita positif dengan berbagi. Kalau misalkan ada tetangga yang positif, ya udah kita datang, apa kita bisa bawa, kita bisa kasih. Muhammad Musa dan para sahabatnya di Temanko tentu memiliki pengalaman dan cerita menarik saat turun ke masyarakat memberikan edukasi terkait COVID-19. Semua yang mereka lalui menjadikannya sebuah pengalaman berharga dan menjadi cerita menarik di masa mendatang. Macam-macam ya, ada yang sampai ditaliin rumahnya, ada yang, dan kalau kata Kang Bima, wali kota Bogor, ketika seseorang terpapar COVID, terkonfirmasi COVID, itu biasanya jadi lebih baper gitu. Dan kita juga sedikit maklumi gitu ya. Dan juga kita juga maklumi juga masyarakat yang memang beraktivitas seperti tadi karena mungkin ketidaktahuan, dia tali tuh gang untuk rumahnya. Ada yang dipasangin asbes, ada yang pernah satu malam itu saya datang mau di portal, mau di segala macam gitu. Kebetulan pas kita datang gitu, wah itu saya juga merasa gue superhero banget gitu, datang malam-malam jam 11 gitu. Oh gitu ya mas ya, saya bilang, saya muncat-muncat, saya bilang, nggak harus Pak RT, nggak harus ditaliin, nggak harus diiniin, cukup jaga jarak gitu, jaga jarak pakai masker cukup. Jadi nggak usah harus ditutup jalan, lockdown dan lain-lain, sebenarnya nggak harus juga gitu. Yang terpenting itu tadi jaga imun kita dengan beraktivitas. Semangat juang penyintas COVID-19 tidak hanya dalam proses penyembuhan atau pemulihan kesehatan. Menjaga kesehatan mental agar tetap berpikir positif untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak turun sangat diperlukan. Kehadiran Temanko memberi motivasi dan semangat mereka yang terpapar COVID-19 untuk bangkit kembali. Seperti yang dialami Ruri, dirinya berhasil bangkit dan sembuh dari COVID berkat bantuan Temanko. Iya, baru bergabung Oktober, mungkin udah 1,5 bulan saya bergabung ya. Saya kena awalnya itu kan dari ada keluhan mah ya, asam lambung karena saya nggak bisa makan itu. Akhirnya saya dibawa ke IGD Rumah Sakit PMI, ke
Terus kemudian dicek segala macam, udah pasang infus, dan kemudian di ronsen di sana ada, setelah hasil ronsen ada infeksi paru-paru, dan kata tim medis di sana diduga ini sudah terkena COVID. Mendapatkan perhatian dari temanku, Ruri sangat senang dan tumbuh semangat untuk sembuh. Inisiator temanku, Kang Ara itu kan salah satu kawan saya juga ya, dan saya juga udah tahu bahwa beliau sudah mungkin orang kedua di Kota Bogor yang kena COVID ya setelah wali kota gitu, dan saya juga tahu proses beliau untuk perjuangan untuk sembuh dari COVID, dan juga mungkin rencana beliau untuk mendirikan temanku ini saya tahu, dan saya langsung terpikir aja gitu saat saya menjalani perawatan di RSUD Bogor, saya kepikiran untuk kenapa nggak hubungi Kang Ara kan, karena kan inisiator temanku kan, ya makanya saya langsung hubungi beliau, dan alhamdulillah beliau udah tahu kalau saya terkena COVID dari kantor juga kan, karena beliau dengan kantor juga ada hubungan baik gitu. Dan itu beliau sangat intens sekali menanyakan kabar saya, kondisi saya, bahkan pernah saya diajak untuk Zoom meeting dengan tema soal membahas COVID itu. Dan untuk bantuan juga diberi bantuan gitu kan, baik berupa suplemen, terutama suplemen ya, suplemen obat-obatan dari temanku gitu kan. Dan yang bikin saya tertarik bergabung di sini karena gerakan kemanusiaan ini loh yang seperti aku berani gitu ya untuk di saat banyak orang yang diam di rumah, lockdown di rumah, tapi relawan temanku ini mau gitu datang ke pasien yang isolasi mandiri, atau kasih bantuan ke rumah sakit, atau mungkin membantu pasien yang ada penyakit penyertanya untuk dibawa ke rumah sakit gitu. Menjalin komunikasi yang baik antara temanku dan pasien ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesembuhan Ruri. Perhatiannya melalui Kang Ara, perhatiannya yang menanyakan kondisi saya gimana gitu kan. Terus kemudian pernah ketika saya tiap hari dengan Kang Ara selalu komunikasi gitu, perkembangan saya selama di rumah sakit seperti apa. Terus juga setelah saya sembuh dari COVID, untuk adaptasi dengan dengan lingkungan luas seperti apa gitu. Dan perhatiannya dan terutama pada saat saya mau pulang itu sempat nawarin untuk mau dijemput nggak dengan mobil dari temanku. Saya bilang ya ini yang akhirnya bikin saya terenyuh untuk ikut bergabung, karena rasa kemanusiaan itu yang besar dari temanku. Virus corona memang ada, dan para penyintas COVID-19 menjadi bukti adanya corona. Dukungan psikologis dan keluarga untuk penderita mampu membangun optimisme dan meningkatkan angka kesembuhan. Pasti kita dukung ya, artinya ada alumni-alumni yang ASN itu terlibat di situ, kemudian memfasilitasi kalau ada kebutuhan-kebutuhan ya, seperti misalnya kebutuhan ruangan, kebutuhan tempat, dan lain-lain gitu. Jadi atau kemudian kita koordinasikan dengan Satgas apabila temanku ini ingin turun yang memberikan bahan bantuan ya, baik bahan natura, sembako, ataupun alat-alat kesehatan ya seperti masker dan lain-lain. Jadi ini sinergi antara Satgas dengan temanku yang terus berjalan sampai sekarang. Tentu kita ingin COVID-19 ini segera sirna dan kita dapat beraktivitas sedia kala. Dengan kedisiplinan dan ketaatan mematuhi protokol kesehatan menjadi modal utama untuk melawan penyebaran COVID-19. Ayo kita bisa dan bangkit melawan COVID-19. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana.
bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.